Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di video kali ini saya akan pasang proyektor biled model Matrix 1,5 inci di motor Honda Beat Karbu. Dan di sini saya akan gunakan biled Matrix ya 1,5 inci. Di sini terpasang untuk lampunya itu sudah diganti dengan model laser ya. Ini brandnya kalau nggak salah RTD ya, pernah saya review pada video sebelumnya dan sampai sekarang masih aman dan baik-baik saja. Dan saya akan coba tutorialkan cara pemasangan sebuah proyektor biled Matrix di Honda Beat Karbu. Sebenarnya bisa pakai biled yang 2,5 inci tapi terlalu banyak cowakannya, dan saya coba tunjukkan cara simple dan nggak terlalu susah untuk pemasangan sebuah proyektor biled. Nah, saya akan coba pasang dan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya. Jadi simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Nah, jadi di sini bahan-bahan yang saya butuhkan untuk pemasangan biled Matrix di motor Beat Karbunya. Untuk biled Matrix yang saya gunakan ini yang dari LPM 1,5 inci ya. Pernah saya review pada video sebelumnya ya, untuk bagaimana spesifikasi dan ulasan dari saya tentang proyektor biled Matrix ini bisa cek di review pada video sebelumnya. Harganya ini tergolong cukup murah ya, di 150.000, dan dia juga sudah terintegrasi dengan Demon Eyes warna merah ya, warna merah Demon Eyes-nya, jadi nggak perlu tambahin Demon Eyes lagi. Untuk kabel Demon Eyes-nya di sini sudah di belakangnya ya, warna putih, gabung ke positifnya. Warna merah untuk positif low beam, hitam tebal untuk negatif low beam, dan dua kabel lagi hitam kecil. Ini untuk solenoid-nya atau pembuka high beam, yang positif negatifnya bisa di random ya. Dia sudah dilengkapi dengan bokongan belakang seperti ini, dan sudah dilengkapi dengan baut, juga ada ring soket H4, ring soket H7, HB3, P4, dan ada karetnya. Jadi sudah lengkap. Kemudian di sini saya gunakan untuk headlampnya itu saya pakai yang baru ya. Jadi saya beli di toko online di harga 130.000 ya. Ini untuk Beat Karbu yang original ya, bukan yang KW saya pakai. Jadi untuk headlamp yang sudah terpasang di motornya itu nggak saya gunakan karena sudah agak menguning dan ada baret-baretnya, juga ada retak-retak rambutnya. Jadi biar maksimal saya gunakan headlamp yang baru di sini. Tapi kalau untuk gunakan headlamp yang lama pun juga bisa ya, kalau masih bening dan masih bagus untuk kaca mikanya. Jadi di sini headlampnya saya pakai yang baru. Kemudian di sini cover suratnya saya pakai model BMW klasik ya. Dia sudah dilengkapi dengan modul Angel Eye-nya di sini. Dan untuk harganya ini saya beli di toko online 65.000. Ini khusus untuk biled Matrix ya, bukan biled 2,5 inci atau yang 3 inci. Ini khusus yang biled Matrix. Jadi seperti ini nantinya terpasang. Nah, untuk kabelnya dia ada 3 untuk inputnya di sini ya. Warna hitam untuk negatif, kemudian warna merah untuk positif, dan untuk warna putih ini untuk meredupkan lampu Angel Eyes-nya. Misalnya pada saat lampu senja nyala ini nyala, nanti kita bisa sesuaikan untuk penyambungan kabelnya ya. Lalu di sini wajib sih untuk penggunaan sebuah relay. Untuk relay khususnya dia relay khusus untuk proyektor biled ya, atau proyektor. Ini yang soket H4, tapi nanti kita bisa kali karena yang soket di motornya kan H6 ya. Nanti ini soketnya nggak dipakai sih. Di sini ada untuk screen-nya. Screen-nya yang 15 ampere, jadi untuk keamanan sudah ada. Relay yang satu output ya, atau untuk khusus di motor. Harganya di 35.000 ya. Jadi nggak mahal sih untuk relaynya, dan diwajibkan penggunaan relay ya. Lalu di sini ada cat. Di sini saya pakai cat di tone high temp yang tahan panas warna hitam ya. Karena nantinya saya akan cat bagian reflektornya smoke ya, jadi saya smoke hitam. Tapi kalau ini opsional sih, bisa dicat hitam atau nggak usah dicat, itu terserah atau tergantung selera ya. Tapi biar lebih kontras untuk tampilannya saya cat hitam untuk bagian reflektornya. Di sini saya pakai yang dari di tone high temp yang tahan panas, bisa yang di tone premium juga nggak masalah yang warna hitam ya. Atau nggak dicat juga nggak masalah sih, tergantung selera. Dan kemudian di sini saya siapkan untuk dop pipa ya, dop pipa 2 inci. Nah, kenapa saya pakai dop pipa 2 inci? Karena nanti pada saat pemasangan biled Matrix-nya pasti dia mentok di bagian mikanya. Terpaksa saya cowok di bagian belakang dan saya mundurin sedikit biar nggak mentok di bagian mikanya. Dan saya gunakan untuk penambahan ruang belakang menggunakan dop pipa. Kebanyakan pakai box ya, box untuk elektronik. Tapi saya lebih percaya pakai dop pipa seperti ini karena bahannya tuh lebih tebal dan lebih kokoh ya. Dan untuk pemasangannya pun di sini sesuai. Yang pakai 2 inci sih.
Yang 2,5 inci bisa tapi kebesaran, tapi ini yang saya pakai 2 inci karena kalau yang pakai 2 inci kan dia bisa masuk, kalau 1,5 inci nggak bisa masuk ya. Jadi posisinya pas di sini ya, masuk di sini. Nanti tinggal saya bolongin di bagian sini ya, biar untuk pasang bokongan belakangnya di sini. Jadi pemasangannya istilahnya itu PNP walaupun masih dicowak ya. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Simak terus video ini. Pertama yang saya akan lakukan adalah membuka mica headlampnya ini menggunakan hot gun. Ini saya panasin dulu, panaskan baru saya lepas untuk headlampnya, karena nanti kalau pengerjaannya masih terpasang headlamp itu akan membuat baret-baret di bagian dalamnya. Sebenarnya kalau untuk nggak dilepas bisa ya, pas kita cowok di bagian belakang kan, untuk biletnya ini kita masukin dari belakang karena kita pakai tambahan ruangan menggunakan dop pipa seperti ini. Tapi biar nggak terjadi baret ya, biar hasilnya lebih maksimal, ini saya lepas dulu mica headlampnya. Dan biaya yang saya butuhkan untuk bahan-bahan seperti ini pun di sekitar 300.000 ya, di luar headlampnya. Kalau di luar headlamp ya 300 ribuan lah untuk semuanya. Ini 150.000, kemudian ini 65.000, lalu ini 35.000. Ini saya beli di toko cat ya, di 50 ribuan untuk catnya, kemudian dok pipanya ini 5.000 sampai 7.000 rupiah lah. Jadi untuk bahannya itu di 300 ribuan. Kalau bisa ditambah dengan headlampnya ya 400 ribuan, tapi masih di bawah 500.000. Oke, sekarang kita kerjakan dan simak terus video ini. Untuk mica headlampnya sudah terlepas dengan baik ya. Untuk pelepasannya pastinya ini harus menggunakan hot gun. Untuk hot gun seperti ini nggak disarankan menggunakan hair dryer apalagi air panas ya. Hot gun seperti ini kita bisa cari di online shop ya, harganya di 150.000 sampai 300 ribuan, jadi nggak mahal sih alat seperti ini. Untuk micanya ini kita langsung amankan dan simpan, takutnya nanti terjadi baret-baret di bagian dalam dan debu ya, jadi ini diamankan dulu. Untuk alat selanjutnya ya pakai obeng minus seperti ini. Untuk pelepasannya itu sedikit demi sedikit ya. Ini bagian klipnya kita lepas satu persatu dulu, sedikit demi sedikit dicongkel ya, agar klipnya bisa lepas ya. Jadi sedikit demi sedikit dicongkel menggunakan obeng minus kecil dulu, karena akan sempit nantinya pada saat pertama kali dicongkel. Kalau sudah agak merenggang baru pakai obeng minus yang besar ya. Nah, ini lemnya masih bagus ya di sini, jadi nggak perlu tambahin lem ya untuk lem micanya, karena ini pun untuk headlampnya masih baru dan untuk lem juga masih bagus sekali ya. Nah, selanjutnya saya akan cowok di bagian belakang ini yang akan nanti saya tambahkan dop pipa 2 inci ya di sini, yang ukuran panjang ya. Jadi di sini saya akan cowok nggak banyak sih, hanya buat bolongan yang lebih besar dari ini sampai sini. Ini pun sesuai ya bagian ininya. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Jadi ini saya akan bolong segini,
seukuran lubang dari dop pipanya.
Oke, jadi di sini untuk headlampnya sudah saya coak seperti ini ya, sesuai lubang pada dop pipa yang ukuran 2 inci yang nantinya akan diletakkan di sini, dan nanti saya lem seperti ini posisinya. Ini tadi saya potong sedikit karena kepanjangannya. Jadi posisinya seperti ini. Dan nanti penampakannya dari dalam seperti ini. Nah, ini saya bolongin nantinya untuk masukin bokongan bilat metriknya di sini seperti ini nantinya, jadi bisa PNP ya. Tadi ini saya coak lagi ya di bagian ininya nih, yang di bagian bokongan sini, biar nanti kabelnya nggak kejepit ya. Sini saya coak sedikit ya, karena nanti untuk pemasangannya kabelnya ini saya akan keluarkan dari sini dari lubang bokongannya, dan ini saya coak sedikit biar kabelnya ini nggak terlalu kejepit. Lalu di bagian cover surut di sini saya potong bagian akriliknya di bagian atas ini, karena tadi itu saya sudah cek di bagian akrilik sini dia mentok ke bagian kaca mikanya, dan bagian bodinya pun saya potong setengah ya. Saya potong setengah, di bagian bawah saya potong seperti ini, karena nanti posisinya itu saya agak majuin ke sini ya, agak majuin ke sini sedikit. Karena kalau bisa sih untuk posisinya itu agak ke belakang, dan ini nggak perlu dipotong juga. Tapi pada bed karbu ini di bagian belakangnya ini, di bagian headlamp belakang di sini sangat dekat dengan rangka motornya ya, atau di sini ada sebuah besi, jadi rangka besi di bagian sini, jadi terlalu dekat di bagian belakangnya. Karena nanti kalau terlalu dekat dia mentoknya di bagian ini nih, nah di bagian sini atau di bagian penambahan dop pipa di sini. Jadi sedikit dimajukan posisi bilet metriknya, dan ini sudah saya ukur untuk majunya tuh seberapa ya. Dan pada saat ini nggak dipotong tadi, ini mentok ke bagian kaca mikanya, makanya sedikit saya potong seperti ini. Tapi kalau di motor lain yang di bagian ruangannya itu agak banyak ya, atau agak lebar, mungkin yang nggak perlu dipotong atau nggak perlu dicowak ya bagian cover surutnya ini. Tapi di bed karbu ini ya terpaksa dicowak sedikit. Padahal ini sudah cover surat atau pakai bilet yang ukurannya tergolong cukup kecil, 1,5 inci. Nah, selanjutnya di sini saya akan pasang dulu untuk bokongan belakang ke metrik ini seperti ini, bilet metriknya. Kemudian ini nanti saya setting untuk kedudukannya atau pasnya ini terpasang seperti apa, karena posisinya harus sesuai. Jangan nanti pada saat kita setting tinggi rendahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Jadi posisinya itu harus center atau lurus seperti ini. Patokan lurusnya bisa diambil dari ininya ya. Jadi di sini posisinya nanti harus pas, biar pada saat setting tinggi rendahnya itu nggak terlalu ketinggian pada saat direndahin, atau nggak terlalu rendah pada saat ditinggikan.
jadi ini sudah saya pasang untuk bagian ruang tambahan di belakangnya ini ya, menggunakan lem G di sini. Sedikit demi sedikit saja, mana yang menyentuh di bagian body headlampnya saja. Karena di sini nggak nyentuh semua, tergantung pemotongannya juga. Dan pastikan posisinya sudah pas ya, center. Ini sudah saya pastikan pas ya, center posisinya. Kemudian pastikan pada saat memasang mikanya ini nggak mentok ya di bagian kopor surutnya ini. Kalau kurang yakin, kita bisa pasangin dulu untuk mika headlampnya. Kemudian pastikan di bagian bokong belakang ini nggak ada yang mentok di bagian sasis motor ya, atau di bagian body lainnya yang di bagian belakang headlamp. Nah ini tinggal kita lepas, karena saya sudah tunggu 10 menit lebih nih ya. Jadi ini saya lepas dulu. Ini hanya untuk memposisikan bagian dop pipanya yang saya pasang ya. Ini tinggal saya lepas dulu, karena untuk pengelemannya bukan hanya menggunakan lem G seperti ini saja ya, masih ada lem tambahannya pakai lem steel ya, karena di sini masih ada bolongannya. Jadi untuk menutupi celah-celah tersebut saya pakai lem steel nantinya. Selain untuk menutupi celah-celah di sini, juga bisa untuk menambah perekatannya. Jadi posisinya sudah seperti ini dan sudah pas ya, sesuai center posisinya. Pastikan posisinya itu lurus. Selanjutnya saya kasih lem steel di bagian sini. Oke, jadi untuk proses pengelemannya sudah selesai ya. Di sini saya lem ke sekelilingnya seperti ini menggunakan lem steel hitam putih ya. Disarankan pakai lem yang seperti ini atau sejenisnya, jangan pakai lem tembak atau lem lilin ya. Biasanya banyak saya temui yang retrofit di headlamp mobil maupun motor yang seperti ini, dia menggunakan lem lilin. Itu lem lilinnya bisa meleleh ya kalau terkena panas. Kalau untuk lem steel seperti ini kan dia tahan panas ya, dan juga perekatannya lebih kuat. Lalu di sini saya tutup menggunakan isolasi kertas ya, biar lemnya itu nggak meleleh ke dalam atau nggak lumer. Ini saya tutupi menggunakan isolasi kertas. Step selanjutnya ini saya coba tunggu kering dulu lemnya ya, kira-kira 2 jam ya. Untuk pengeringan lem yang bagus pakai lem steel ini dia minimal itu 2 jam, dengan ditandai kalau kita pegang atau kita sentuh dia nggak ada lengket, terasa lengket. Kalau sudah keras itu sudah bisa. Dan step selanjutnya setelah kering saya black smoke ya, atau cat hitam. Untuk step pengecatan ini sesuai atau opsional ya, bisa dicat ataupun seperti ini saja bisa ya, menggunakan tampilan chrome atau standar seperti ini bisa, atau kita cat. Namun di sini saya coba cat menggunakan cat di tone hitam yang seperti ini, kita bisa temui di toko cat juga ya, nggak mahal sih, di 50 ribuan. Tapi kalau menggunakan cat di tone premium yang bukan tahan panas juga bisa, tapi lebih bagus yang pakai tahan panas karena pengeringannya itu lebih cepat dan nggak perlu tambahan epoxy ataupun clear. Saya coba tunggu dulu hingga 2 jam atau ini sampai kering keras ya, atau kering totalnya, baru saya cat menggunakan cat di tone hitam ini. Untuk pengecatannya di sini saya cat ya, nanti bagian leman ini jangan sampai kena cat ya. Bagian lem ini jangan sampai kena cat. Ini nanti ditutupi menggunakan isolasi kertas seperti ini juga di bagian lemnya ini. Ditutupi bagian sini, tepi-tepinya, biar nanti jangan sampai ke cat ya bagian lemnya.
Oke, jadi ini sudah saya cat hitam ya untuk headlampnya, dan untuk pengecatannya itu minimal 2 lapis lah. Ini tunggu kering dulu selama sejam sampai 2 jam ya, karena untuk cat di tone hitam ini dia pengeringannya tuh lebih cepat. Ini pada malam hari tapi bisa cepat ya untuk keringnya. Ini sudah kering sentuh ya, tapi saya tunggu dulu hingga benar-benar kering. Lagi nunggu kering, kita coba kerjakan hal lainnya. Nah, sambil nunggu catnya kering, saya akan pasang untuk relay setnya. Jadi sangat diperlukan relay set untuk pemasangan biled ini ya. Kemudian juga untuk modul angel eyes-nya juga saya akan pasang di motor ini. Ini pakai headlamp standar ya. Ini saya lepas dulu untuk temeng depannya dan pemasangan relay setnya. Ini untuk peletakan relay saya letakin di bagian sini, relay untuk biletnya ya. Kemudian modul angel eyes-nya di sini. Ini untuk ke angel eyes-nya. Ini untuk disambungkan ke lampu senja nantinya. Hitam untuk negatif, kemudian warna merah untuk positif, putih ini kabel untuk mode redup atau mode malamnya. Tapi di sini untuk kabel dari modul angel eyes-nya ini warna hitam tetap ke negatif, kemudian kabel warna merah dan putih ini saya satukan atau saya jumper ya, dan saya langsung sambung ke positif kabel lampu senja pada motor ini. Untuk kabelnya di sini ada soket menuju ke lampu utamanya ya. Nah, untuk kabelnya ini di warna coklat di sini. Coklat ini untuk kabel lampu senja positifnya, tapi di sini masih harus AC ya untuk motor, nanti kita coba ubah ke DC. Ini untuk positif lampu senja kabel warna coklat ya, yang akan saya sambungkan ke kabel warna putih dan warna merah pada modul angel eyes-nya ini. Untuk negatifnya atau massa di kabel warna hijau di sini. Hijau ini negatif atau massanya untuk kabel lampu senja, dan kabel sen dan lain-lainnya juga ya. Satu kabel ya, yang saya akan sambung ke kabel warna hitam pada modul angel eyes-nya. Kemudian pada relay, di sini relaynya ada beberapa output dan beberapa input ya. Ini kabel merah di sini yang bungkusan merah ini ke positif aki ya. Di sini kabelnya cukup panjang dan sudah dilengkapi dengan sekring juga dengan skun bulat ya. Ini nanti sambung ke kepala positif aki. Untuk di motor ini akinya berada di bawah jok ini ya. Jadi nanti saya akan sambung langsung ke sini ke positif akinya. Tapi karena kabelnya kurang panjang, di sini akan saya selipkan dari sini ke sini dan di sini. Tentunya nanti cover di bagian sini akan saya lepas semua ya. Jadi langsung saya sambung ke positif akinya di sini. Karena kurang panjang nanti saya tambahin lagi kabelnya. Dan kalau bisa untuk kabelnya seukuran dengan kabel ini ya. Lalu di sini untuk input pada relaynya. Untuk inputnya di sini yang pakai soket konektor kabel H4 ya. Soket H4 seperti ini. Untuk kabel warna hitam ini yang masanya, kemudian kabel warna putih ini untuk di low beam, dan kabel warna biru untuk high beamnya. Untuk di kabel bawaan motor ini masanya yang warna hijau tadi yang nyatu langsung ke masa lampu senja, jadi satu kabel untuk masanya warna hijau. Kemudian kalau untuk kabel low beam pada motor ini warna putih ya kabelnya di sini. Ini kabel low beam. Kemudian kabel high beamnya warna biru di sini. Sesuai sih warnanya. Jadi untuk kabel warna biru di sini pada soket H4-nya relay ini saya sambung ke kabel biru juga, warna putih ke warna putih, warna hitamnya ke warna hijau di sini. Dan untuk soketnya pun saya nggak pakai soket ini langsung, ini saya buang aja ya, langsung saya sambung ke sini nantinya. Dan di sini untuk massa pada relaynya saya sambung ke ini ya, massa bodi motor ya, yang saya ambil pada baut klakson di sini yang pakai skun bulat ya. Yang
yang ini tadi saya sambung ke baut klakson di sini yang bracketnya. Lalu untuk outputnya di sini output relaynya ada dua ya, ada dua kelompok ya. Ini untuk yang low beam, merah positif, hitam negatif ya. Tapi untuk soket kabelnya ini saya nggak pakai, nanti saya buang. Saya pakai konektor kabel yang sesuai atau yang saya punya. Kemudian di sini untuk kabel solenoid atau high beamnya, di sini biru dan hitam. Untuk mana positif dan negatifnya ini bisa di random ya. Dan yang penting ini ke kabel solenoid high beam pada biled metriknya nanti. Ini yang ke low beamnya. Positif negatif nggak bisa di random, ini harus sesuai. Positifnya kabel merah, hitamnya kabel negatifnya. Di sini untuk pemasangan kabel relaynya sudah selesai ya. Untuk dari input kabel relaynya ini saya sambung di bagian kabel sini. Yang kabel biru itu ke warna biru untuk positif high beamnya atau lampu jauh. Kabel putih ke kabel warna putih di sini ya untuk positif low beam atau lampu dekat ya. Disambung seperti ini. Kemudian kabel hitam di kabel warna hijau di sini negatifnya. Lalu untuk ke modul Angel Eyes, kabel merah dan kabel putih saya satukan, kemudian saya sambung ke kabel warna coklat di sini ya, karena ini yang untuk positif lampu senja atau lampu kotanya. Lalu di sini saya tambahin kabel ya, warna hitam di sini dari kabel positif lampu senja ini. Yang di sini nanti saya sambung ke kabel Demon Eyes pada biletnya atau biled metriknya. Untuk konektor kabel yang saya gunakan model seperti ini ya, pakai skun saja, skun tancap, karena cara ini saya sering gunakan dan aman. Sini skunnya seperti ini. Kalian bisa tambahin konektor kabel seperti apapun bisa ya, asalkan untuk penyambungan kabel. Ataupun seperti ini juga bisa. Nanti ini yang jantannya ya, yang skun jantannya, skun tancap jantan, yang nantinya akan disambung ke sini ya. Ini untuk ke positif demonnya Ice-nya ya. Di kabel biletnya di sini sudah terintegrasi Demon Eyes-nya warna merah ya. Ini kabelnya warna putih nih. Nanti sambung ke sini karena ini dari positif lampu senjanya. Kemudian untuk kabel merah yang positif low beam, hitam besar untuk negatif low beam, dua kabel kecil ya yang warna hitam. Ini untuk high beam atau pembuka solenoidnya. Dan untuk positif low beamnya di sini yang kabel merah ya dari relay. Yang tadi di sini ada konektor kabel tapi saya nggak gunakan dan saya ganti model seperti ini. Yang hitam untuk negatif low beam. Jadi tinggal disambung saja asal nggak kebalik ya. Tapi kalau kebalik pun nggak salah ya, nggak kenyala. Kalau nggak nyala tinggal disesuaikan positif negatifnya. Di sini kabel solenoidnya. Kalau untuk kabel solenoid itu positif negatif nggak ditentukan yang mana ya. Bisa di random. Ini untuk ke solenoid dan ini untuk ke Angel Eyes-nya. Di bagian sini nih, jadi tinggal disambung nantinya. Kemudian kalau untuk ke positif aki di sini saya lewatkan ke sini ya. Ini kabel warna merah dari relaynya ke positif aki, dan di sini saya keluarkan di sini, lewati di sini sampai ke sini. Kemudian saya selipkan ke sini dan sambung ke kepala positif akinya di sini. Untuk penyambungannya pastikan sekeringnya dicabut dulu ya. Jangan sampai sekeringnya terpasang. Untuk penyambungannya ini sudah selesai, tinggal saya pasang sekeringnya. Jadi dicabut dulu sekeringnya, kalau enggak dia terjadi arus pendek ya. Oke, sudah terpasang sekeringnya di sini dan untuk ke positif akinya sudah terpasang. Lalu ini tinggal saya rapi-rapikan atau saya bungkus rapi ya. Tahap selanjutnya merubah arus lampunya. Ini kan masih arus AC ya atau half wave pada motor ini. Kalau sudah full wave atau arus DC nggak perlu lagi, tapi di sini diperlukan pada motor ini bed karbu ya, karena standarnya dia half wave atau arus AC ya untuk ke lampu utama dan lampu senjanya. Nah, kalau di sini kan motornya untuk saklar nyala matinya kan di sini ya. Ya ada saklar lagi ya. Beda kalau motor-motor zaman sekarang kan hanya di low beam dan high beam di sini saja. Tapi di sini ada, dan saya ubah kabelnya dari sini. Di sini ada dua kabel warna kuning. Bagian saklarnya ada dua kabel ya warna kuning, ini sama saja kuningnya. Yang kabel coklat ini untuk senja dan kabel biru strip putih ini ke lampu utamanya.
Tapi saya nggak rubah di sini. Ini saya tetapkan di sini. Saya ambilnya dari sini. Kabelnya itu warna kuning tadi ya. Ada 2 kuning di sana, tapi 2 kuning itu sama saja jalurnya dari sini ya. Nah, ini dia. Kabel warna kuning di sini dari kabel spool pada motor ini ya, yang menuju ke lampu utama. Ini ada kuning juga, tapi kuning strip putih. Dia kuningnya kuning polos ya. Kuning polos seperti ini. Nah, kabel ini saya putus 2 di tengah-tengah sini. Oke. Ini kabel ke spool ya. Jadi ini jalur arah ke spool motor ini, dan ini kabel ke saklarnya yang ke sini. Nah, ini yang dari spool ini kita tinggal tutup saja, isolasi tutup ya. Ini nggak digunakan lagi. Kemudian kabel dari saklar ini saya sambung ke kabel kunci kontak. Nah, kunci kontak di sini ya. Ini kunci kontaknya, di kunci kontak ada 2 kabel, kontak on dan kabel positif aki. Kita tinggal lihat atau gunakan test pen ya. Kalau di motor ini untuk kabel kontak onnya itu merah strip hitam ini. Jadi untuk kabel kuning dari sini yang ke saklar, saya sambung kabel ke kabel merah strip hitam, karena pada saat kontak on ini nyala arusnya, pada saat kontak off ini mati. Tapi yang kabel warna merah ini yang polos itu tetap ada arusnya walaupun kontak off dan on. Jadi satu kabel ini saja, merah strip hitam. Oke, jadi jalur ke lampu utamanya sudah saya ubah ke DC ya. Yang dari spoolnya di sini saya tutupi di sini ya. Jadi nggak sambung kemana-mana, tinggal ditutupi. Dan kabel yang ke saklar ini saya sambung ke kabel kontak on yang merah strip hitam ya. Nah, di sini saya tinggal bungkus rapi untuk kabel-kabelnya. Oke, jadi di sini kabel yang sudah saya rapi-rapikan, bungkus rapi ya. Ini tinggal sambung ke kabel soket di kabel lampunya yang standar. Kemudian ini tinggal sambung ke kabel billetnya, ini ke kabel angel eyes-nya. Dan kita kerjakan pemasangan billet metriknya ke headlamp ya. Oke, jadi di sini untuk billet metriknya sudah terpasang di headlamp ya. Tapi ini belum saya pasangin kaca mikanya karena saya harus kalibrasi dulu dan pasang dulu headlampnya ini dalam keadaan seperti ini di motor, dan kita nyalakan juga ya untuk kalibrasi kemiringan cahayanya. Jadi harus dikalibrasi dulu sebelum memasang mikanya. Dan ini sudah saya kencangin, tapi nggak terlalu kencang nanti ya. Ini saya kencangin pakai tangan, tapi ini nggak mudah ombak ya. Ini bisa kalian perhatikan, dia nggak mudah goyang ya. Tapi ini masih bisa diputar sedikit demi sedikit ya, atau sedikit dimiringin. Ini sudah center ya posisinya. Jadi pastikan posisinya center, dan pastikan nanti pas terpasang mikanya ini nggak ada mentok ya. Oke, jadi di sini saya akan lepas dulu untuk headlamp lamanya, dan di bagian soket ininya, soket lampu yang masih standar, ini bisa kita putus atau kita tutup menggunakan isolasi ya, karena ini nggak dipakai lagi. Dan untuk di lampu senjanya atau lampu pota di standarnya ini bisa kita pakai atau gunakan ya, atau ini kita kosongin saja lampu senjanya, terserah sih. Jadi untuk di soket kabel lampu utamanya ini saya tutup menggunakan isolasi. Oke, jadi ini sudah saya tutup ya. Kemudian ini saya buka dulu untuk headlamp lamanya. Di sini harus dilepas dulu baut di bagian bawahnya pakai kunci 8 ya. Dan di atas ini ada klemnya. Ini tinggal kita tarik klemnya ya. Dan kita lepas untuk headlamp lamanya nih.
Kemudian saya pasangin untuk headlamp barunya yang ini sudah terpasang bilet metriknya, tapi belum terpasang untuk kaca mikanya karena saya harus kalibrasi dulu. Jangan lupa ini pengaitnya juga dipasang ya. Oke, jadi ini headlampnya sudah terpasang. Sekarang saya pasang ke motor dulu ya. Nah, untuk soket kabel standarnya ini masih dicolok ya, karena ini ada kabel lampu sennya dan lampu senjanya. Kemudian ini kabel untuk angel eyes nya. Lalu di sini ada kabel demon eyes yang saya pakaikan kabel di warna hitam bintik putih ini ya. Kemudian kabel merah tebal ini yang positif flow beam ke sini, merah tebal juga. Kemudian kabel hitam tebal juga di biletnya untuk negatif. Kemudian ada dua kabel kecil ya, dua kabel hitam kecil yang ini positif negatifnya bisa di random. Sini untuk di relaynya ini ya, warna hitam dan warna biru kecil. Ini tinggal disambung, boleh di random penyambungannya seperti ini. Karena saya pasang temeng depannya dulu. Untuk headlamp yang sudah terpasang di sini dan untuk setel tinggi rendahnya di sini masih bisa ya nih. Ini dilonggarin dulu baut di bagian bawahnya ini pakai kunci 8 ya. Nah, ini masih bisa naik turun, dan di bagian belakangnya itu bisa kalian perhatikan ya. Kalau di posisi mundur sekali jadinya mentok di bagian rangka besinya itu. Makanya tadi yang cover surutnya itu saya cowok lagi ya, biar posisi bilet metriknya bisa agak ke depan, dan nanti pada saat di setting paling rendah ini baru mentok. Ini baru mentok sini. Tapi kalau setting di bagian seperempatnya atau di bagian setengah ini nggak mentok, atau yang paling tinggi dia nggak mentok. Oke, sekarang kita kalibrasi untuk lurus cut off-nya ya. Oke, di sini motornya sudah saya nyalakan mesinnya ya. Posisi dalam mode lampu senja. Hanya demon dan angel eye-nya nyala. Karena sini ada mode off-nya ya. Mode off dia mati. Mode lampu senja atau lampu kota nyala, atau untuk lampu utama. Oke. Untuk high beam-nya kita cek. Oke, main. Pas lampu senja. Oke, sip. Untuk perkabelannya aman ya. Kita coba lihat untuk posisinya. Nah, di sini posisinya terlalu tinggi ya. Coba turunin. Oke, ini kalian lihat posisi paling rendahnya ya. Nah, di sini untuk settingannya nggak terlalu tinggi. Jadi bisa kalian perhatikan, semakin jauh dia semakin turun ya cut off-nya. Juga kita coba lihat untuk kemiringan cut off-nya ya. Untuk cut off-nya di sini saya patokkan pada list dinding ini. Ini lurus. Motor dalam keadaan standar 2 ya. Jadi dia agak sedikit turun di bagian kiri. Saya sedikit putar ya, sedikit ya. Oke, sudah saya putar posisinya. Kita coba lihat lagi. Oke, di sini rata ya. Meskipun dia sedikit melengkung, tapi ini memang dari biletnya yang agak melengkung sedikit ya. Tapi bisa kalian perhatikan ini sudah lurus ya, atau rata posisi cut off-nya. Kita coba naikkan dulu. Motornya kita turunin dari standar 2-nya. Ini motornya sudah saya turunin dari standar 2. Kita coba lihat posisinya. Oke, lurus. Kita coba high beam. Oke, high beam aman. Untuk lampu kota aman. Oke, sudah aman semua ya. Tapi di sini tinggal tombol dimnya saja ya. Mungkin next saya akan coba buat tombol dimnya biar pada saat siang hari bisa ngedim dia, atau istilahnya piu-piu lah gitu ya. Tinggal ditambahin saja saklar push on ya untuk bisa piu-piu.
Nah, kalau kita coba lihat di sini pada motornya terpasang voltmeter ya. Pada saat ideal seperti ini, lampu mati semua, itu mainnya di 13 sampai 14 volt ya. Oke, sampai 15 volt ya, tapi itu masih toleransi 15 volt, asal nggak sampai 16 volt ya. Kita coba nyalakan lampu kota atau lampu senja, masih stabil 13 sampai 14 volt. Nyalakan untuk lampu biletnya, oke, posisi ideal ya, 12, masih angka 12 ya. Jadi ini aman ya. Saya coba dim di 11, masih aman lah. Kalau saya gas, oke, aman ya. Turunnya nggak sampai di 10 volt, 11 volt masih aman. Ini posisi high beam ya, 11 voltnya. Kalau posisi low beam, oke, 11,9 ya, 12. Jadi ini aman ya. Ini posisi ideal ya. Dan untuk cut off nya juga lurus, sudah terasa lurus ya. Ini saya naik di motornya dan saya luruskan posisi motornya. Jangan sampai nanti setelah terpasang itu cut off nya miring, atau pas kita setting tinggi rendahnya sudah paling rendah tapi masih ketinggian. Ini bisa kalian perhatikan, ini garisnya semakin jauh dia semakin turun. Jadi kita bisa setting di sini seperti ini ya. Untuk settingannya di motor ini, settingannya seperti ini ya. Oke, sekarang sini saya lepas lagi untuk headlampnya, kemudian saya pasang mica headlampnya. Di sini sebelum pemasangan kaca mikanya, pastikan di bagian ruangan headlamp ini bersih dari debu dan kotorannya. Kalau bisa disemprot pakai kompresor angin. Begitu juga di mica headlampnya yang bagian dalamnya ya, disemprot pakai angin. Pastikan di sini nggak ada debu yang nempel. Kalau yang bagian luar sih nanti bisa dibersihkan lah. Di sini saya akan panaskan dulu lem di sekelilingnya. Pastikan lemnya itu benar-benar panas ya dan lunak sebelum pemasangan kaca mikanya. Ini nggak perlu lagi ditambahin lem ya, karena kalau ditambahin lem jadinya padat dan mikanya jadi renggang ya. Oke, jadi di sini untuk mica headlampnya sudah terpasang dengan baik dan pastikan di sini rapat ya. Jadi bisa diperhatikan untuk micanya terpasang rapat dengan ditandai klip-klipnya ini terpasang dengan baik juga nih, klip penguncinya. Oke, di sini sudah selesai. Ini tinggal tunggu sekitaran 15 menit ya agar lemnya bisa dingin lagi ya. Ini masih panas ya lemnya. Oke, sekarang saya tunggu dulu sekitar 15 menit lebih. Ini coba saya spill di bagian belakangnya. Oke, penampakannya bagian belakang seperti ini. Memang dia nggak terlalu rapi ya pengelemannya. Tapi ini sudah cukup ya, karena kan di bagian belakangnya. Yang penting lemannya tuh kuat, nggak mudah lepas ya, dan tahan terhadap panas. Sebelum itu di sini saya pasangin dulu untuk penutup lubang udaranya. Nah, sebelum itu saya informasikan dulu ya. Mungkin kalian ada yang bilang kipasnya kan di bagian dalam, apa nggak kejebak ya untuk udaranya?
Enggak ya, di setiap headlamp motor maupun mobil pasti ada udara pembuangan panasnya atau lubang anginnya. Kalau di headlamp ini ada lubang angin, bisa kalian perhatikan di sini ya. Ini lubang anginnya. Ada kiri dan kanan di bagian atas ya. Dan di sini dia. Nah, untuk lubang angin ini sudah didesain agar air itu nggak mudah masuk, air dan debu ya. Tapi udara bisa masuk. Ini dikasih penutup ya. Dan di sini pun sudah dikasih dengan busanya. Jadi di sini air dan debu itu nggak mudah masuk ya. Tapi untuk udara dia bisa keluar masuk. Jadi walaupun di sini tertutup rapat semua, udara masih bisa keluar masuk ya, seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ini ada lubang udara pembuangan hawa panasnya. Ini bisa kita tutup nanti pakai silen ya. Ini masih keluaran ya. Sekarang selanjutnya saya pasang untuk mika headlampnya. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Oke, jadi di sini untuk proyektor biled metriknya terpasang baik di headlamp motor Honda Beat Carbunya. Untuk posisi lampu senja nyala di devil dan angel eyes-nya. Kemudian untuk lampu utama, pada saat lampu utama nyala itu demon eyes-nya masih nyala ya, seperti ini. Dan untuk jarak lensa biletnya ke mika headlampnya itu sekitaran 3 cm, lebih dari 3 cm ya. Jadi nggak mentok-mentok sekali atau nggak terlalu berdekatan dengan kaca mikanya. Untuk hasil sinarnya seperti ini. Oke, di sini posisinya sudah saya set ya untuk tinggi rendahnya. Jadi bisa diperhatikan ini mode low beam, ini mode high beam. Padahal ini biled metrik yang harganya murah meriah ya, 150.000 pada saat saya beli kemarin. Dan untuk video reviewnya bisa cek di video saya sebelumnya ya. Kita coba di voltmeternya. Pada saat untuk lampu dekatnya 12 volt ya. Kalau lampu jauhnya 11 volt. Ini pada saat idle ya. Kalau di bawah jalan itu lebih dari 12 volt ya. Oke, di sini saya sorot ke jalan, hasilnya bisa kalian perhatikan cahayanya itu merata sekali ya. Ini sorotannya tuh semakin jauh dan semakin rendah, jadi nggak buat silau pengendara lain ya. Mode high beam seperti ini. Nah, padahal biletnya hanya di 150.000 ya, powernya di 30 watt. Tapi untuk di motor ini sudah sangat cukup sekali ya penerangannya. Dan ini belum saya full wave ya, untuk listrikan di motor ini masih half wave. Hanya di lampu utamanya saja saya buat DC arusnya ya. Kalau di 30 watt itu nggak perlu di full wave ya. Ini masih cukup ya. Kecuali yang 40 sampai 50 atau 60 watt itu wajib di full wave ke spoolnya. Ganti kiprok Tiger ataupun NMAX ya. Ini masih kiprok standar di motor ini. Voltase masih aman. Untuk hasil biled metrik yang harga di 150.000, ini bukan biled metrik yang paling terang ya. Tapi dengan segini saja sudah bagus ya hasilnya. Dan ini tergantung juga dari kaca mika headlampnya. Pastikan kaca mikanya itu bening, dan kalau bisa diganti dengan yang baru orisinil ya kalau misalnya nggak bening. Ini posisi high beam, posisi low beam bisa kalian perhatikan. Dengan hasil segini saja sudah sangat cukup ya untuk di motor ya. Nah, ini kalau demon eyes-nya cuma sorot sini jadi nggak silau ya. Demon eyes-nya nggak buat silau, aman ya. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang tutorial cara pemasangan biled metrik di motor, khususnya di Honda Beat Carbu ini. Semoga bermanfaat. Untuk pemasangannya ini sama saja dengan pemasangan biled metrik di motor lainnya seperti Beat FI ataupun motor Yamaha juga sama. Ya, step by stepnya tetap sama ya. Saran dari saya kalau untuk penggunaan bilednya, dengan biled di 30 watt itu bisa kita pakai kelistrikan standar. Asalkan untuk arus ke lampu utamanya itu sudah DC. Kalau masih half wave atau AC, tinggal rubah kabel dari kiproknya aja ya, yang sudah saya lakukan tadi. Tapi kalau untuk power di atas 50 watt, 60 watt, saya sarankan menggunakan kiprok Tiger ataupun NMAX dengan modif di bagian spoolnya juga. Nah, buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan.
Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.